kita sudah memasuki bab 11 ya, yang berjudul Create, View, dan Edit File, administrasi sistem jaringan. Nah, di sini kita ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama ada stdin, stdout, stdir. Terus yang kedua ada pengenalan VM. Terus yang ketiga ada edit file dengan VM. Terus yang keempat ada edit file dengan nano. Yang kelima ada perintah more and less. Terus yang keenam ada perintah hard and tile. Nah, di sini kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada stdin, stdout, stdr. Jadi ketiga ini, yang pertama itu stdin. STDIN adalah standar input. Nah, jadi standar input ini seperti melakukan perintah dasar seperti ls, mv, dan cd. Ya, teman-teman, ketika kita melakukan stdin, nah, di sini kita sudah kita akan menjelaskan tentang stdin, stdout, dan stdr. Di sini, dari ketiga itu, yang pertama itu stdin, teman-teman ini. Ini adalah standar input. Jadi standar input itu seperti melakukan perintah dasar seperti ls, vm, dan cd. Nah, ketika kita melakukan stdin atau input, maka akan menampilkan sebuah output. Output itu yang dimaksud dengan stdr ya, teman-teman. Nah, jadi stdout sendiri singkatannya dari standar output. Jadi ketika melakukan standar input atau stdin atau memberikan perintah, maka akan diproses oleh Linux. Lalu ditampilkan atau ya, teman-teman. Atau karena kesalahpahaman pada perintahnya, maka akan tampilkan output error. Nah, stdr ini sendiri adalah merupakan standar error ya, teman-teman. Jadi ketika kita melakukan input pada stdin lalu akan diproses. Nah, di sini bisa melakukan kedua output. Ini tergantung dari apakah benar perintahnya, atau jika salah benar maka akan menampilkan output stdout. Stdout jika benar maka akan menampilkan output stdout. Nah, jika salah maka akan menampilkan output stdr atau error. Nah, untuk penjelasannya seperti ini saja, kita langsung praktek ya, teman-teman. Nah, ls merupakan stdin ataupun standar inputnya. Ketika saya enter, hasilnya yang ditampilkan ketika saya mengetik ls itu merupakan standar output ya. Nah, kalau standar error itu bagaimana? Misalnya di sini saya akan menekan ls dir g ya. Dir g. Misalnya kita enter. Nah, di sini jadi tidak menampilkan stdr-nya ataupun errornya. Nah, di sini saya akan mengetik bagaimana supaya hasil dari output ataupun error itu akan ditampilkan ke dalam sebuah file. Nah, teman-teman bisa ketikkan perintah. Misalnya di sini ls ya, teman-teman. ls lebih dari
ls lebih dari output. Nah, seperti ini ya teman-teman. Terus titik txt. Setelah seperti ini, terus kita coba buat enter. Ini tidak akan menampilkan hasil output ya teman-teman. Untuk mencet outputnya, teman-teman bisa mengetik perintah cat output cut output titik txt. Terus kita kemudian enter. Nah, di sini saya akan menampilkan ls dari dir b ya teman-teman. ls dir b, kemudian saya akan cek pada outputnya, yaitu lebih dari output titik txt. Kita enter. Misalnya kita mau di sini kan tidak menampilkan teman-teman, kita ketik lagi cat output titik txt. Terus kita enter. Nah, ini kita typo, mau nulis ls jadi ld. Kita coba ulang, kita ketik ls, kita dir b lebih dari output titik txt. Terus kita enter. Nah, setelah itu kita ketik cat untuk melihat ya teman-teman, cat output titik txt. Terus habis itu kita enter. Nah, ini akan hilang dan digantikan dengan hasil ls dir b ya teman-teman. Nah, gimana caranya kalau misal kita mau menambahkan hasil output tanpa menghapus output yang lama? Nah, teman-teman bisa ketikkan perintah seperti ini. Di sini kita akan masukkan perintah ls-nya. Kita ketik ls, terus min r ya teman-teman. Min r, r-nya itu besar. Min r, terus habis itu kita enter. Maaf salah teman-teman, kita ketiknya itu ls terus kita min r besar, terus kita tambahkan simbol lebih dari 2 ya teman-teman. Nah, lebih dari 2, terus kemudian output titik txt. Nah, setelah kayak gini kita enter ya teman-teman. Nah, di sini dia tidak akan menampilkan hasil dari lsr ya. Tadi tidak akan menampilkan hasil dari lsr tadi. Nah, tanpa menghapus dari ls dir b-nya teman-teman. Nah, di sini sama halnya dengan yang error. Misalnya di sini ls-nya misalnya dir b, ketika kita enter, misalnya kita ketik ls dir
dir G, terus kita enter. Sini kita enter. Nah, dia tidak dapat mengakses dir G ya teman-teman, karena dia itu bukan directory. Terus kita akan ketikkan ls dir G lebih dari output txt. Nah, terus habis itu kita enter. Di sini juga sama ya teman-teman, melainkan sebuah error. Nah, teman-teman bisa ganti perintahnya dengan perintah seperti ini. ls dir G dir G 2 lebih dari error titik ini 2 error titik txt. Nah, setelah seperti ini coba kita enter ya teman-teman. Oh, mohon maaf ya teman-teman, kita akan ketikkan ulang ls dir G ini karena harusnya ini kan lebih dari. Nah, karena saya typo ini jadinya titik. Nah, kita akan ketik ulang ls dir G 2 lebih dari error titik txt. Terus kita enter. Nah, ini ketika kita enter sudah tidak ada perintah errornya lagi ya teman-teman, ataupun peringatan errornya lagi. Kita bisa cek sama seperti yang tadi, yang output dengan cat error txt. Cat error txt. Terus kita enter saja. Nah di sini untuk yang memasukkan error ke dalam file sebenarnya sama dengan yang output tadi ya teman-teman. Kalau misal kita mau nambahkan lagi dengan perintah yang kita di sini tambahkan, misalnya kita juga akan menambahkan ls dir, misalnya ls dir ini kan G H dir H. Coba ya, ke dalam error, berarti kan dir H sama dengan, teman-teman, kita akan ketik ls dir H, terus kita 2 terus kita lebih dari error titik txt, terus kita enter. Terus habis itu kita cat error, error titik txt. Habis itu kita enter. Nah, di sini dir G nya itu nanti akan hilang dan diganti dengan dir H ya, sama dengan yang output tadi ya teman-teman. Misal di sini menambahkan error yang baru tanpa menghapus error yang lama, teman-teman bisa ketikkan perintah seperti ini. Kita ketik
ls kan dir ghi. Nah, kita coba dir i. Dir i terus kita ketik 2 terus tanda ininya 2 ya teman-teman, lebih darinya 2, terus kita ketik error txt, terus habis itu kita enter. Nah, dia akan menambahkan error yang untuk dir i tadi tanpa menghapus dirnya teman-teman. Misalnya di sini saya akan mengabaikan error dari dir. Nah, di sini kita ketik dulu cat error txt, terus kita enter. Nah, di sini setelah di enter dari dir ini kita tidak itu ya teman-teman, kita mendapatkan 2, yaitu dir h dan dir i. Seperti dir ini kita ketikkan misalnya ls dir i terus 2 tanda lebih dari, terus slice def slice null. Nah, setelah itu kita enter. Terus setelah itu kita ketik cat error txt, terus itu kita enter. Nah, nanti di sini tidak akan ada apapun ya teman-teman. Nah, terus teman-teman untuk perintah ini itu hanya dikhususkan untuk error saja teman-teman. Kalau misal output ketika diabaikan itu sangat disayangkan sekali ya teman-teman. Jadi di ini hanya dikhususkan untuk error saja. Nah, kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengenalan VM. Kita langsung aja ya teman-teman. Oke. Jadi, Vim itu merupakan text editor yang paling sering digunakan pada Linux, baik itu Debian, Ubuntu, maupun CentOS. Ketika teman-teman ini mau menjadi seorang sistem engineering, teman-teman itu harus bisa menguasai VM ini ya teman-teman. Kita akan menggunakan VM ini untuk mengedit, menyimpan sebuah file. Nanti kalau misalnya kita masuk ke dalam VM by default, itu default kita itu akan berbeda pada command mode ini ya teman-teman. Nah, ketika di command mode ini kita akan mengetikkan perintah apapun. Nah, untuk mengetikkan perintah ataupun mengedit file, kita itu harus masuk ke dalam insert dulu ya teman-teman. Pada insert dulu, harus ke insert, masuk ke dalam insert mode dengan mengetik I ya teman-teman, seperti ini. Nanti dia akan masuk ke dalam insert mode. Setelah mengedit, teman-teman itu bisa kembali ke command mode dengan perintah esc, teman-teman, seperti ini. Kemudian misal kita mau menyimpan dan mau keluar, teman-teman bisa ketikkan perintah -2 wq. Jadi wq ini sebenarnya adalah kombinasi ya teman-teman. W itu untuk keluar dari Q W itu untuk menyimpan dan Q itu untuk keluar. Seperti itu. Mungkin kita akan contohkan saja supaya teman-teman bisa paham. Nah, teman-teman, di sini kita akan mencoba ketik FI terus kita tap ya teman-teman. Nah, di sini kita kan
belum menginstal perintah view-nya. Jadi kita untuk menginstal itu kita harus masuk ke dalam root, jangan pada user biasa. Karena kalau misal pada user biasa kita nanti tidak akan mendapatkan izin ya. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam rootnya terlebih dahulu. Kita ketikkan perintah su, terus kita enter. Kita masukkan password root kita. Nah, setelah itu kita ketik apt min-get install vim. Terus kita enter. Nah, di sini kita nungguin ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan perintah y saja. Terus kita enter. Kita tungguin ya teman-teman. Teman-teman, jika sudah seperti ini berarti itu tandanya sudah selesai ya teman-teman. Nah teman-teman, coba kita FI terus kita tab ya. Nah, di sini perintah v-nya itu kita sudah muncul ya teman-teman, berarti kita sudah berhasil menginstalnya. Bisa kita ketikkan vim terus ref aja gini, ref terus kita titik txt terus kita enter. Nah, benar teman-teman, kita ke atas dulunya. Nah, di sini kan kayak ref txt. Nah, kita ketik, setelah ini kita ketik I. Nah, di sini sudah berubah menjadi insert. Nah, di sini sih kita akan mengedit, misalnya kita hi 1, hi 1, hi 2, hi 3. Terus nah, kemudian kita akan kembali ke comment mode karena kita sudah selesai mengedit ya teman-teman. Nah, kita ketik klik yang ada di keyboard kalian yang ada tulisannya ESC. Nah, di sini otomatis insertnya itu hilang ya teman-teman. Di sini kita akan menyimpannya, kita ketik titik 2 wiki, terus kita enter. Nah, setelah kayak gitu kita coba ls dulu ya teman-teman, apakah sudah ada. Di sini sudah ada ref.txt ya teman-teman. Nah, terus kan cat ref.txt, enter. Nah, di sini muncul ya teman-teman isi dari cat dari ref.txt itu ada hi 1, hi 2 dan hi 3. Nah, di sini saya akan coba perintah seperti ini. Bentar, sebentar ya teman-teman, kita coba vim lagi, vim ref.txt, enter. Nah, di sini coba kita akan mengeditnya, kita akan menambahkan hi keempat ya teman-teman. Kita ketik hi, kita edit hi ke-4, terus kita simpan lagi, terus kita nah, setelah saya enter, kita coba lagi ya teman-teman, apakah muncul hi keempatnya, apakah sudah tersimpan. Tidak. Nah, di sini hi keempatnya udah muncul ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba untuk keluar dari vim-nya tanpa menyimpan perubahannya. Misalnya di sini saya akan ketik dulu vim ref txt, terus kita enter. Nah, di sini saya akan mencoba
menghapus high-nya, kita sisakan aja high 1. Nah, setelah itu kita ESC, terus kita ini beda ya, kita tidak menggunakan wiki, tapi kita akan menggunakan key tanda seru. Kemudian kita enter. Nah, terus kita coba cek lagi. Nah, di sini otomatis masih ada ya teman-teman. Ininya high 1, high 2, high 3 sampai high 4-nya, walaupun tadi kita sudah hapus, karena kita tadi cuman menghapusnya dan tidak menyimpannya. Jadi otomatis kita hanya keluar saja. Jadi ininya masih ada ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung next ke materi berikutnya. Materi keempat yaitu edit file dengan nano. Nah, yang ini nano itu yang lebih praktis ya teman-teman daripada yang VM. Nah, kita langsung perhatikan saja. Nah, di sini kita langsung praktekkan saja. Kita ketik nano, kita pakai Reva aja teman-teman, Reva titik txt. Nah, terus kita enter. Nah, di sini itu kan apa namanya teman-teman? Setelah itu kita kan ketik. Di sini kita ketik. Kita mau nulis high lagi, high 1, high 2, high 3. Teman-teman, nah ini kan di sini kan ada ya tanda panah ke atas. Ini itu kontrol ya teman-teman. Misalnya ini ada tanda panah ke atas itu namanya kontrol X, itu tandanya keluar. Nah, kontrol G itu bantuan, terus kontrol F itu cari, terus untuk kontrol U itu tempel, kayak gitu ya teman-teman. Terusnya misalnya kita CTRL X aja ya, langsung kontrol X. Nah, di sini kita simpan perubahan, kita klik ya, kemudian kita enter saja. Nah, di sini file reva.txt itu sudah ada isinya. Coba kita ini dulu ya teman-teman, tulis dulu, kita ketik ya, cat seperti di atas, cat reva.txt, terus kita enter. Nah, di sini file revanya itu udah ada isinya ya teman-teman, itu high 1, high 2, dan high 3. Misalnya di sini kita mau masuk lagi, misalnya nano reva.txt, terus kita enter. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan high keempat, high 4. Nah, setelah itu, nah kayak gini, saya akan coba menyimpan dengan CTRL-O ya teman-teman. Nah, di sini CTRL-O, kita untuk ini ya teman-teman, pencet CTRL-O. Nah, di sini nanti beda sama CTRL-X, kita itu ditanyain mau menyimpan atau tidak. Nah, sedangkan kalau CTRL-O nanti dia langsung menyimpan ya teman-teman, tanpa menanyakan atau disimpan atau tidak. Di sini saya exit langsung aja. Nah, kita kan sudah exit, kemudian kita cek cat reva.txt, terus kita enter. Nah, di sini otomatis sudah menyimpan ya teman-teman, sudah ada high 4 sudah ditambahkan. Begitu saja untuk edit file dengan menggunakan nano. Di sini jadi lebih simpel daripada film yang pertama ya teman-teman. Nah, di sini kita akan lanjut ke materi berikutnya. Kita
akan masuk ke materi kelima, yaitu perintah more and less. Kita langsung aja. Nah, di sini kita langsung aja praktekkan ya teman-teman. Kita ketik SU, masukkan sandi root. Nah, setelah seperti ini kita ketik cat var spasi slice for slice log slice put titik log. Nah, terus kita enter. Nah, mohon maaf teman-teman, di sini kita salah mengetik. Ini harusnya var, kita jadi var, kita ketik ulang aja ya. Kita ketik cut spasi slice var slice log slice put terus titik log. Nah, terus kita enter. Seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk memilihnya seperti ini. Nah, kita akan coba untuk more sekarang. Sekarang kita ganti cat-nya itu menjadi more. Jadi more. Tadi kan cat, kita menggunakan more spasi slice var slice log slice put titik log. Nah, terus kita enter saja. Oke, jadi untuk tampilan more itu dia hanya menampilkan sebagian saja. Kalau misal teman-teman mau menampilkan di bawahnya lagi, teman-teman bisa klik enter. Tuh. Bisa klik enter ya, teman-teman. Nanti dia akan menampilkan per satu baris seperti itu, ataupun bisa menggunakan dengan tanda panah atau bawah keyboard ini teman-teman, yang bawah keyboard tanda panah, tanda atas. Jadi bedanya kalau misal pakai enter itu per satu baris ya teman-teman. Kalau misal pakai yang panah bawah itu menampilkan per satu tampilan, per tampilan gitu. Jadi per satu halaman seperti ini ya teman-teman. Nih, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk keluar dari more kita bisa klik key. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kelemahan untuk more itu kalau misal kita berada pada Debian yang versi CL itu dia tidak bisa kembali ke atas ya teman-teman. Kalau misal pada Gwin kan dia masih bisa kembali ke atas ya, karena kebantu sama mouse gitu atau kursor ya juga seperti itu. Sedangkan kalau misal Debian CL itu dia tidak bisa. Nah, untuk menutupi kekurangannya kita bisa menggunakan less ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi bisa mengetikkan perintah seperti ini. Nah, di sini kita bisa ketikkan less. Tadi kan more teman-teman, yang tadinya cat kita ubah jadi more. Nah, sekarang yang more kita ubah jadi cat. Jadi less. Nah, sorry teman-teman, less spasi terus kita var terus kita slash lagi log slice boot titik log. Nah, habis itu kita enter. Kita enter ya teman-teman, nanti ada tulisan seperti ini. Nah, ada seperti tulisan seperti ini. Teman-teman bisa klik yes saja teman-teman, ketik yes saja. Nah, nanti dia akan menampilkan yang seperti more tadi. Ini itu bisa scroll ke atas ke bawah, kita bisa scroll ke atas ke bawah. Nah, ini bisa scroll ke atas ke bawah teman-teman. Terus setelah itu kita bisa enter juga. Nanti kalau misal kembali ke bawah, teman-teman kembali
maaf, misalnya kembali ke atas, teman-teman bisa menggunakan tanda panah seperti ini. Nah, baik menggunakan tanda panah ke bawah ke atas seperti ini ya teman-teman. Jadi kalian bisa kembali ke atas, bisa lanjut ke bawah seperti itu. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ke terakhir, yaitu perintah head and tail. Nah, sekarang kita langsung praktekkan saja ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung praktekkan saja. Di sini kalian bisa ya ketik head seperti di atas, kan kita kan tadi kan menggunakan slash ini, ganti aja menjadi head, terus kita ketik sama seperti di atas, var slice log slice dot titik log, terus kita enter saja. Setelah kalian enter ya, kita di sini yang head itu seperti ini, kita kayak, nah by default nanti dia akan menampilkan 10 baris ya teman-teman. Nah, di sini kita gunakan yang tile. Coba berikutnya kita akan tulis tile slice var slice log slice root slice titik log. Nah, kita enter. Salah teman-teman, kita tulisannya saya teman-teman, kita tulisannya tile seperti ini, tile slice var slice log slice root titik log. Nah, kita enter. Nah, setelah ini yang tel itu kita bisa lihat di sini dia akan menampilkan 10 baris terakhir pada boot seperti ini. Kita bisa saja memanipulasi, misalnya kita mau lihat 3 baris pertama dari boot log. Nah, kita misal mau lihat 3 baris pertama dalam sebuah file, misalnya file boot. Nah, di sini kita bisa ketikkan head and min 3 kan 10 baris dalam sebuah file 3 misalkan di sini. Dan kita enter. Nah, di sini kita akan memanipulasi, misalnya ya teman-teman, mau melihat baris pertama dari boot log. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa 3 baris pertama dalam sebuah file, misalnya file boot, nah kita akan ketikkan head min and 3 slice min 3 slice var slice log slice root titik log. Nah, terus kita enter. Nah, di sini akan menampilkan 3 baris pertama pada file boot ya teman-teman. Misal untuk filenya teman-teman bisa ketikkan seperti ini, untuk head yang bisa diganti menjadi tile. Nah, kita sekarang ganti dulu
Tadi kan kita hide, terus kita tile min and 3 slice var slice log slice boot titik log. Kita setelah itu enter. Nah, jadi dia akan menampilkan 3 baris terakhir pada file boot. Oke teman-teman, jadi untuk perintah tile ini juga bisa digunakan untuk melihat real time dari historinya. Mungkin itu saja materi terakhir yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.